Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menyambut minggu dengan penuh kebahagiaan buat kita ya dan keluarga. Senang sekali, bersyukur rasanya saya Eka Perdekasari hadir kembali di channel 8 TV Peduli, Bina Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Dan mana hari ini saya mau mengawali dulu karena hakikatnya peringatan hari ini ya, hari Krida tepatnya ya, itu merupakan hari penuh syukur, berbangga hati dan sekaligus hari mawas diri serta hari Dharma Bakti. Seperti apa sebenarnya kita memberikan kontribusi yang besar karena salah satu sektor yang menjadi jantungnya sirkulasi kehidupan kita itu adalah sektor pertanian. Hadir di studio bersama Eka pahlawan-pahlawan pertanian masa kini ya. Ada di studio bergabung sama kita ada Bapak Haji Andi Ibrahim SPT. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Haji. Sehat Ki? Alhamdulillah. Senang sekali, beliau ini adalah salah satu sosok yang luar biasa ya, dan selalu hadir tiap diundang di TV Peduli yang memberikan banyak pencerahan. Selain itu juga sudah bergabung bersama Ika ada Ibu Nur Heda SPTMS. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cantik sekali sehat. hari Terima ini. kasih. Baik, dan saudara mirsa saya pun menantikan Anda untuk berinteraktif di fanpage Facebook TV Peduli seputar Hari Krida. Karena hari ini kita mengusung tema seputar inovasi dan keberlanjutan dalam sektor pertanian. Tapi kita mengawali dulu seputar kondisi lahan pertanian kita. Karena Parepare itu bukan tidak identik, tetapi tidak seperti termasyurnya daerah-daerah di sekitarnya gitu. Tapi kondisi di lapangan saat ini untuk lahan pertanian kita seperti apa, Pak Haji? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa TV Peduli yang kami hormati, terkhusus kepada pahlawan-pahlawan apa yang disampaikan tadi Ibu Ika, pahlawan-pahlawan pangan yang selalu bergelut di dunia pertanian yang kami banggakan. Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwa Kota Parepare memang tidak seperti kabupaten-kabupaten lain yang memang merupakan lumbung pangan, tetapi kami selaku penyuluh atau petugas pertanian tidak kalah dari kabupaten lain. Karena kenapa? Kami tidak berharap bahwa luasan itu tidak mencerminkan suatu produksi yang luasan lahan tidak menjamin produktivitas yang kita tidak dijamin. Tetapi bagaimana lahan tersebut kita intensifikasikan sehingga dia bisa menghasilkan kalau perlu berlipat ganda daripada produksi-produksi kabupaten lain. Itulah mungkin yang kami harapkan, lahan yang kecil ini bisa menjadi memaksimalkan produktivitasnya. Itu harapan kami untuk Kota Parepare. Kemudian dari itu bahwa Kota Parepare memang lahan yang sangat-sangat terbatas, tetapi di samping sebagai kota jasa, kota niaga, itulah mungkin harapan kedepannya bahwa dengan adanya sektor pertanian di Kota Parepare bisa dikolaborasikan menjadi daerah wisata dalam hal dari segi pertaniannya. Baik. Itu yang kami berharap ke situ. Kemudian saya tambahkan sedikit bahwa kami berharap ke depan Kota Parepare ini merupakan daerah diapit oleh kabupaten-kabupaten yang kodong daerah lumbung, maka kami bagaimana mensiasati bahwa kalau bisa Parepare itu menjadi daerah perbenihan, artinya untuk mengcover daerah-daerah kabupaten lain. Karena itu saya akui bahwa keterbatasan lahan kami memang tidak bisa menuntut untuk bagaimana bersaing dalam hal segi produksi. Mungkin demikian untuk Kota Parepare, Bu Eka. Oke, baik. Ini tadi saya survive juga tadi statementnya Pak Haji bahwa mungkin dari segi kuantitas mungkin kita kalah jauh ya, tapi dari segi produktivitas dan juga kualitas bolehlah kita bersaing seperti itu. Tapi sedikit saya mau highlight di sini Pak Haji, Ibu, ya mungkin nanti bisa ditambahkan juga sama Ibu Eda panggilannya ya. Iya, Ibu Eda. Itu tentang wisata wisata pertanian gitu, wisata seperti di daerah Batu, Malang ya. Apa sih istilahnya sih? Agrowisata. Iya.
Ini memungkinkan tidak? Mengingat Parepare sendiri tuh punya 3 pilar loh, kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan. Iya. Ini saya mau sounding sedikit nyentil-nyentil inovasi. Seperti apa Ibu Eda ini? Iya, jadi di dinas kami, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan, itu dikenal sebagai dinas, salah satu dinas dengan inovasinya. Jadi ada inovasi berdaya serikandi yang sudah ikut dilombakan yang menyentuh bidang perikanan. Dan kalau di bidang pertanian, beberapa inovasi juga Bu Ika, yaitu ada inovasi jerumi. Jerumi? Iya, inovasi itu bagaimana memanfaatkan limbah daripada hasil pertanian. Ini akronim dari apa, jerumi? Jerumi itu jerami untuk ruminansia. Oh, jerami Iya. untuk ruminansia. Iya. Ruminansia itu? Ternak sapi. Oh. Iya. Jadi jerami itu daripada tidak dimanfaatkan, kemudian kita bawa ke peternakan. Nah, di peternakan itu dia digunakan sebagai pakan ternak. Gunanya agar supaya selain tidak menumpuk di persawahan, juga menyediakan pakan bagi ternak, sehingga ternak itu tidak lagi menyebar kemana-mana yang bisa menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak baik, tidak sedap dipandang mata. Kemudian terkait dengan inovasi kepariwisataan terkait dengan pertanian, seperti halnya di daerah-daerah Jawa Timur, tepatnya di Batu, memungkinkan sebenarnya Parepare, karena kita punya daerah yang terpusat pertanian itu ada di Bacukiki. Jadi kita bisa mengembangkan daerah itu selain untuk pertanian juga untuk wisata, karena di sana ada aliran sungai. Iya, kemudian pertanamannya yang teratur sehingga kita tahu bahwa kalau ada pertanaman padi itu hijau, cantik kelihatan. Jadi ada musim-musim tertentu yang kita bisa menanam padi, sehingga itu bisa kita angkat untuk menjadi objek wisata. Objek wisata atau agrowisata, Iya, seperti iya. itu ya. Baik, ini kemudian tadi saya kembali lagi ke Pak Haji seputar meskipun tadi di awal sudah disampaikan, dijabarkan tentang kondisi lahan kita, tapi sesungguhnya mungkin Ika pun masih belum secara spesifik tahu sebenarnya untuk Parepare sendiri komoditi apa sih sebenarnya yang sudah kita produksi. Kan sejauh ini kalau sayur-sayuran ada tetangga kita dari Endrekang, Iya. kemudian padi, beras gitu kan ada tetangga kita dari Sidrap, Pindrang gitu. Beberapa juga kita dari Baru gitu kan sebagian. Kalau di Parepare sendiri mungkin pemirsa juga pengen tahu gitu. Sebenarnya Parepare sudah menghasilkan apa saja sih untuk dalam sektor dari sektor pertanian begitu. Ya, terima kasih Bu Ika, bahwa memang saya sampaikan tadi bahwa Parepare memang punya lahan yang terbatas, tetapi saya rasa dari semua komoditi apa yang dihasilkan di Sidrap, di Pindrang itu juga dihasilkan di Parepare. Di antaranya kami punya lahan kurang lebih untuk persawahan kurang lebih 765 hektar itu berada di Kota Atas atau di seputaran Kecamatan Bacukiki. Itu kami punya bahkan ada IP 3. IP 3 itu bisa pertanaman 3 kali padi. Oh, berarti empat bulan. Iya. Oke. Jadi itu yang menjadi keunggulan bahwa di Parepare walaupun sempit dia bisa menanam seperti itu karena kami punya memang irigasi juga, irigasi teknis. Kemudian khusus untuk tanaman jagung itu merupakan suatu primadona kami untuk saat ini karena memang luasan pertanaman jagung Kota Parepare luar biasa pertambahnya, itu kurang lebih 1000 hektar. Itu sangat-sangat berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kami karena memang harga-harga jagung ini sangat luar biasa harganya dan untuk membudidayakan sangatlah mudah bagi masyarakat kami, sehingga ini menjadi suatu pemicu bahwa ini luar biasa peningkatan kesejahteraan petani kami. Kemudian masalah horti, sayur-sayuran memang kami masih tersentra di Soreang. Itu kemudian di ujung juga ada di Tegal, itu luar biasa di situ. Itu bahkan 2 tahun yang lalu kami berkeinginan bahwa lahan di Tegal itu bisa dijadikan sebagai kawasan agrowisata karena memang sudah tertata kangkungnya, sawinya, pisangnya,
pepayanya. Jadi saya selalu berharap bahwa ada satu model seperti itu, tapi alhamdulillah mungkin seiring berjalannya waktu mungkin kita tinggal menunggu waktu, karena memang sudah petani yang kita harapan itu, dan apalagi yang kita memang sentuh rata-rata adalah petani-petani milenial yang memang bagaimana bisa merubah perilakunya secara cepat. Karena itu yang kami harapkan. Memang 2 tahun terakhir ini kami berusaha menyentuh petani-petani milenial, karena agresifnya dan perubahan perilakunya memang agak cepat dibanding petani-petani yang sudah tua atau sudah dewasa seperti itu. Tapi tidak dipungkiri juga kita tentu saja butuh pengalaman ya, pengalaman jam terbang dalam sebagai pahlawan pangan. Tapi ini lagi, saya terus terang waktu ada studi tiru ke Tabanan ya. Iya, ke Tabanan, mungkin Bapak Ibu pernah ke sana. Saya malah spontan di mulut saya bilang, ini suasananya seperti di Baju Kiki. Saya bilang, beneran saya bilang gitu. Iya, jadi dia perbukitan, dan memang di sana itu sangat istilahnya kayak ada kampung, benar-benar kampung tradisional ya kan, ada kampung tapi nggak tradisional, ada tradisional lagi tapi ada nggak dianggap kampung. Itu betul-betul kayak kampung wisata, suasananya baik dari sisi etnografinya juga mirip sekali di Baju Kiki. Cuma mungkin kita perlu sentuhan lebih dalam lagi seputar itu, tentang penataan yang jauh lebih menarik gitu. Tapi kalau untuk kita sendiri Pak, kembali lagi mungkin apa yang kontribusi dari sisi pangan gitu yang sudah kita berikan untuk paling tidak untuk masyarakat sekitar seperti itu? Ya, terima kasih, bahwa memang apa yang disampaikan, dengan lahan yang sangat terbatas ini, memang produktivitas kita hanya mungkin sekitar 40-60% untuk kebutuhan pangan untuk Kota Parepare. Selebihnya itu dipasok oleh daerah tetangga Sidrap atau Pinrang. Itu kita akui. Namun kita berpikir ke depan bahwa kita disuplai oleh, tapi kita akan berkontribusi untuk bagaimana apa yang kita dapatkan di Parepare dia bisa beli juga tetangga, sehingga kita ada barter lah seperti itu, dengan wacana bahwa bagaimana kita berusaha menjadi kota benih. Artinya ada penghasil benih yang memang dibutuhkan oleh daerah-daerah tetangga ini. Kemudian memang persoalan pangan selalu kita kalau dilihat di statistik bahwa memang kita selalu bertanda merah. Memang itulah faktanya, bahwa memang kita disuplai oleh daerah-daerah tetangga seperti tadi Sidrap atau Pinrang. Namun dari segi pertanian atau petani kita dengan lahan terbatas ini, kelihatannya juga kesejahteraannya semakin hari semakin bertambah, karena memang apa yang kita pada hari ini, bahwa bagaimana kita berinovasi. Terus terang boleh kata petani kita ini boleh kata petani berdasi. Artinya begini, semua bagaimana mengupayakan Alsintan itu, bagaimana memanfaatkan Alsintan itu sehingga lebih memudahkan petani kita untuk berbudidaya padi, jagung dan lain-lain, sehingga dia merasa bahwa pekerjaan bertani itu tidak lagi seperti dulu. Selalu kita berasumsi bahwa petani itu kotor dan penuh dengan kemiskinan. Itu saya selalu, garda terdepan selalu saya sampaikan petani kami, bahwa jangan menganggap rendah itu, jangan menganggap rendah. Karena kenapa? Anda adalah pejuang. Karena tidak mungkin orang kota bisa makan tanpa hasil dari payah kita. Jadi selalu saya gerakkan semangat itu, sehingga seiring dengan inovasi itu, bahwa memang kelihatannya petani kita tidak lagi terlalu kumuh seperti kemarin-kemarin, bahwa jam 6 tinggalkan rumah, pulang kayak tidak kelihatan orangnya. Nah, ini yang kami selalu bagaimana dengan adanya inovasi ini, sehingga menggunakan Alsintan itu bisa mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang memang dirasa kumuh. Artinya terlalu kasar. Bayangkan Bu Eka, dulu kalau lahan 1 hektar dikerja mungkin 1 minggu atau 2 minggu itu baru bisa selesai. Sekarang ini 2 hari, bahkan kalau menggunakan roda 4 itu
bisa 2 jam 1 hektar. Itu di atas mobil. Jadi orang tidak pernah tersentuh lumpur. Nah, inilah inovasi yang kami harapkan bahwa dengan menggunakan sistem alsinta atau mekanisasi seperti ini bisa petani-petani milenial tidak lagi memandang bahwa saya tidak mau bekerja di sektor pertanian. Itu harapan kami. Mudah-mudahan petani-petani milenial ini bisa menggantikan kedudukan dari orang tua mereka, melanjutkan estafet dengan cara yang jauh lebih modern dan profesional. Seperti itu. Dan jangan salah pemirsa bahwa Presiden pertama Republik Indonesia itulah yang mencetuskan akronim petani. Mungkin teman-teman istilah petani kita dengar, padahal sebenarnya itu adalah singkatan loh, yaitu penyangga tatanan negara. Jadi mungkin istilah petani itu petani bertani, padahal sebenarnya itu adalah akronim yang diciptakan oleh Bapak, karena Bung Karno itu memiliki hubungan emosional yang sangat dekat dengan para petani, yaitu penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi jangan salah, kalau di tatanan pegawai dia mungkin petani kita yang sudah senior mungkin golongan 4C mungkin sudah ya. Sudah ada kan mungkin karena saking kualifikasinya sangat profesional. Baik, ini kembali lagi ke Ibu Eda seputar kita menyoroti tentang solusi-solusi yang dapat dilakukan dapat dilakukan melalui inovasi seperti itu. Seperti apa Ibu, silakan. Baik Ibu Ika, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Andi Ibrahim bahwa di dinas kami itu perubahan model usaha tani yang dulunya tradisional sekarang mengarah ke modern. Kemudian regenerasi petani, kami sudah mulai menyentuh petani-petani milenial, petani-petani yang anak muda yang ada pada kisaran umur 19 tahun ke atas. Kami sudah sentuh, kami bantu memfasilitasi untuk membentuk kelompok pemuda tani. Kemudian yang kedua adalah dengan membuka diri, dinas kami itu membuka diri bekerja sama dengan institusi, ada kerjasama dengan pihak Unhas melalui Fakultas Pertanian Unhas membawa kegiatannya di kami, kemudian kami mendukung kegiatan tersebut dengan mendampingi petani untuk dijadikan sebagai demplot percontohan pembenihan. Percontohan untuk pembenihan padi, penangkaran padi. Oke. Penangkaran padi ya. Iya. Jadi di Parepare itu ada penangkaran padi yang dikerjasamakan dengan pihak Unhas. Progresnya sejauh ini? Iya, ini sudah tiga kali. Sejak kapan gitu? Sejak tahun 2019. Jadi waktu COVID itu kami tetap berjalan. Kemudian dengan Universitas Muhammadiyah Parepare itu ada kerjasama bagaimana menanggulangi krisis lahan, karena kita ketahui bahwa lahan sekarang sudah dalam kondisi yang mulai krisis terhadap air akibat perubahan cuaca, kemudian naiknya suhu bumi. Jadi melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Parepare kami melakukan kegiatan percontohan bagaimana memanfaatkan limbah-limbah yang ada di lahan, yang dikeluarkan oleh ternak di kandangnya, itu kita olah kemudian kita kembalikan ke lahan. Jadi tentunya bahwa kami sebagai penyuluh, sebagai wakil dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan berupaya untuk bagaimana mendampingi petani, bagaimana memperkenalkan teknologi yang ada di luar ke petani supaya apa yang diharapkan untuk mempertahankan produktivitas seperti yang dikemukakan oleh Pak Andi itu bisa kita lanjutkan. Jadi kita tidak dibatasi oleh lahan yang sempit, tapi bagaimana caranya kita berinovasi agar lahan yang terbatas ini memberikan hasil yang
maksimal. Oke, Itu seperti saja. itu. Iya. Jadi memang sudah banyak dilakukan apa yang namanya Iya. networking gitu ya Iya. dengan beberapa universitas terkemuka, baik itu dari skala regional ataupun skala yang lebih tinggi. Salah satunya dengan UM Parepare dan juga Universitas Hasanuddin. Tadi saya sempat, karena kan istilahnya kita kalau mendengar kata penangkaran itu kan selalu hewan gitu ya. Iya. Iya kan identik ya, mohon maaf ilmu saya terbatas soal pertanian. Iya. Jadi, padi, penangkaran padi. Jadi saya, Iya. oh seperti itu modelnya. Jadi ambil dulu, kemudian dirawat, kemudian nanti dikembalikan lagi ke habitatnya. Gitu ya. Jadi ilmu saya terbatas soal pertanian gitu, soal budidaya. Jadi penangkaran padi juga ada ternyata. Tapi apa hasil follow up dari kegiatan-kegiatan itu? Apakah emang ada progres yang sangat signifikan setelah kerjasama dengan beberapa stakeholder terkait? Pak Haji, silakan. Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi Ibu Nenda ini memang di Parepare ini sudah 3 tahun kita bekerja sama Unhas dan Taiwan bahkan. Oh, Taiwan, Dari keren. Taiwan. Universitas di sana atau? Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Taiwan. Oh, Taiwan. Oke, Kemudian- rekanannya gitu ya? Ya, kegiatannya dibawa ke Parepare. Wih, seperti apa cerita dong, Pak Haji? Bentuk hibah, betul, bentuk hibah. Kita difasilitasi bahwa bagaimana dia tahu persis bahwa kita tahu juga persis bahwa suatu usaha pertanian apabila benihnya yang berkualitas insya Allah akan memberikan produksi yang maksimal. Tapi ketika benih tidak unggul atau tidak otomatis kita bisa bayangkan bahwa produktivitas akan gagal. Itulah harapan dengan masuknya ini Taiwan bekerja sama Unhas, kemudian diberikanlah ke kota Parepare ini. Sudah 3 tahun ini kita memproduksi benih dalam bentuk penangkaran, bahwa bagaimana petani-petani kita yang tadinya hanya menanam turunan-turunan dari hasil tahun ini ditanam lagi tahun berikutnya, ditanam lagi tahun akhirnya produktivitasnya sangat rendah, kemudian serangan penyakit dan lain-lain akan sangat tinggi. Karena kenapa? Benihnya itu sudah tidak murni atau sudah bercampurlah dengan benih-benih yang lain, sehingga muncullah bahwa bagaimana Parepare mendapatkan bantuan hibah dari Taiwan ini dalam bentuk penangkaran benih padi. Ini alhamdulillah ini betul-betul sekitar 90 bahkan mungkin 100% petani kami sudah menggunakan benih unggul. Karena kenapa? Dia sudah ditangkarkan di wilayah sendiri. Artinya selama ini kan didatangkan. Ini kita menangkar di wilayah kita dan dia melihat bahwa tidak lagi digurui bahwa ini bagus karena dia sudah melihat di sekitar lahannya kita adakan penangkaran itu, sehingga alhamdulillah rata-rata produktivitasnya ini akan ada kenaikan dengan adanya kerjasama penangkaran ini dengan Taiwan dengan Unhas ini. Iya, jadi ini sebenarnya 3 in 1 kalau benar-benar izin saya. Pasti 3 in 1 jadinya, karena bibitnya unggul, lahannya subur, pengelolaannya profesional. Yakin deh, hasilnya pasti bagus. Apalagi sekarang semakin profesional karena keilmuan kita semakin meningkat seputar bagaimana pembudidayaan tanaman-tanaman ini jauh lebih effort ke depan gitu. Tapi selain padi, Pak, itu kan juga memang tadi sempat disebutkan Pak Haji dan juga Ibu bahwa salah satu memang sekarang menjadi primadona itu adalah jagung. Iya. Nah, bagaimana bentuk konsentrasi nih Bapak Ibu penyuluh dan juga Dinas Pertanian dalam hal ini untuk, karena komoditi ini benar-benar mencuri perhatian loh Pak beberapa bulan terakhir. Nah, bagaimana untuk komoditi jagung sendiri Pak untuk di Parepare? Terima kasih bahwa memang komoditi jagung ini sangat signifikan, artinya sangat mendongkrak secara nyata. Iya, betul-betul. Bahwa kenapa? Ini memang ada beberapa hal yang disebabkan karena kenapa bisa produktivitas jagung kita sangat dirasakan oleh masyarakat kita, karena satu, ada beberapa hal faktor yang mempengaruhi. Pertama adalah memang lahan, kalaupun disewa atau digarap itu sangat murah sewanya dibanding dengan sawah. Kalau sawah sistem garap itu bagi 2. Sistem bagi 2. Sekarang masih kalau prakteknya masih seperti masih itu. begitu. Kalau di jagung
nggak enak bilang ya asal ada kan memang lahan bero, lahan yang ditinggalkan yang tidak tidak terurus ya, secara bero. signifikan. Artinya tidak bero ya namanya. bero. Jadi tidak pernah ditertanami. Sehingga ketika saya pemilik ada yang mau menggarap dikasih sekedar pembeli apa saja dia sudah itulah senang. iya. Padahal hasil dari padi dengan jagung kurang lebih sama loh Bu Eka. Ya, sekarang ya. Produktivitasnya kurang lebih hasilnya juga luar biasa. Bahkan harga jagung itu lebih tinggi harga jagung daripada padi. Iya. Itu padi ini baru tahun ini 5.000. Dulunya itu 4.700, 4.000. Jagung itu 5.000 ke atas Bu Eka. Itu satu sisi kenapa kelihatannya nyata sekali peningkatan kesejahteraan petani jagung dibanding padi. Kedua, budidayanya memang sangat mudah. Kemudian yang ketiga memang karena dia tahu persis bahwa benih-benih yang dia tanam, dia sudah paham, dia sudah termindset di petani kita, tidak sama padi, dari dulu tanam benih ini, tapi kalau di jagung memang sudah diawali bahwa dia menanam benih unggul, sehingga tidak lagi itu tadi, dia memang sudah punya ilmu tinggi dibanding padi secara turun-temurun, karena barang baru yang langsung itu tadi, memang diawali dengan sistem budidaya yang sudah maju, tidak sama di padi bahwa dari turun temurun. Ini membedakan sehingga petani kami itu betul-betul sudah paham benih bahwa saya harus tanam benih ini. Beda di padi. Nanti kita memberikan merubah perilakunya baru mau berangsur-angsur berubah karena itu tadi secara turun temurun dia sudah melakukan itu. Itu yang memang signifikan di jagung. Namun ada memang masalah Bu Eka di jagung ini bahwa mungkin dengan masuknya musim yang sudah tidak bersahabat ini ada bahwa gara-gara jagung sehingga banjir dan lain-lain, padahal ya mungkin saja ada seperti itu, tapi dengan kondisi alam yang memang lagi tidak konsisten alam kita. Sehingga memang oke lah kita terima saja mungkin tuduhan seperti itu, tapi memang pada nyatanya bahwa yang ditanami ini memang adalah lahan-lahan bero yang tadinya memang tidak tertanam selama ini. Itulah bisa dikatakan lahan ditinggalkan sebenarnya. Lahan tidur Bu. Lahan tidur. Tapi kalau di pertanian itu bero. Bero. Artinya tidak diapa-apakan. Itulah yang menyebabkan komoditi jagung ini sangat signifikan memberikan tambahan kesejahteraan bagi petani kita. Luar biasa. Karena terus terang Bu Eka, kalau kita ke Watabocukiki, kita ke Bilalang, kita ke Lanyar, itu perempuan saja Bu Eka, punya rumah batu gara-gara jagung. Saya ada satu kelompok tani di sana punya jagung, itu anggotanya perempuan semua. Saya sadar, apa ini rumah batu? Ini hasil jagung Pak. Saya bilang kalau di rumahku ini, padahal itu luar biasanya Bu Eka. Betul-betul ini jagung ini sangat signifikan memberikan tambahan kesejahteraan bagi petani kami. Iya. Selain kalau saya sih ya benar, salah satu indikator gara-gara jagung, tapi kerja Bu. Jadi maksudnya gara-gara jagung. Diapain tuh jagung? Kerja Pak. Dengan baik. Tapi ini adalah sebuah angin segar buat kita di Parepare. Jadi sebenarnya begini, banyak teman-teman saya jujur dia bahkan saat ini mengenyam pendidikan di Jepang, ambil S3 gitu kan, tapi jujur dia S1-nya bantuin bapak bertani, S2-nya punya sawah. Lanjut S3, terus saya bilang kalau selesai saya mau bikin lagi, beli sawah lagi. Saya pikir mau pulang jadi dosen, mau jadi dia mau pulang beli sawah dan dia mau menerapkan ilmunya di sana untuk mengembangkan sawah. Dan kemarin saya bilang, jadi sawahnya sudah berapa hektar? Dia bilang sedikit, baru 11 hektar. Masya Allah, sedikit katanya baru 11 hektar. Karena itu katanya dia memang pengen untuk mengundang nanti mahasiswa-mahasiswa untuk belajar bertani dari sisi modern. Karena kan di Jepang salah satu yang ini banget kan kalau soal pertanian gitu di acara modern. Meskipun tadi sudah dikatakan Bapak Aji tadi bahwa sekarang kita pun El Sintan kita sudah sangat mumpuni. Baik, ada yang ingin ditambahkan Ibu sebelum kita jeda? Iya, baik Ibu Ika.
bahwa seperti saya melanjutkan tadi dari Pak Andi Ibrahim, bahwa memang kalau dilihat dari hitungan-hitungan ekonomi, perbandingan pendapatan petani padi dengan petani jagung, itu kalau petani padi hitungan kotornya itu per hektar bisa mendapatkan 2 juta per hektarnya. Tapi kalau jagung kurang lebih dari 3 juta per hektarnya. Dengan 2 kali musim tanam, jadi kalau 1 tahun bisa dapat kurang lebih 6 juta. Itu bisa membayar SPP anak sekolah itu. Kemudian begini, kalau untuk pare-pare, karena dipusatkan untuk lahan-lahan pertanaman jagung itu di daerah Bacu Kiki, tentunya kami tetap dari dinas itu melalui penyuluh tetap mengedukasi kepada masyarakat bagaimana menanam jagung itu dengan cara yang ramah lingkungan. Artinya seperti ini Bu Ika, lahan-lahan yang dikhawatirkan akan menyebabkan dampak lingkungan seperti banjir, itu kita upayakan bagaimana caranya tidak mengeksploitasi lahan tersebut berlebihan dengan pertanaman jagung. Ada pertanaman jagung, tapi tanaman-tanaman yang bisa digunakan untuk melindungi lahan itu supaya dia tidak terjadi porositas tanah, tidak berkurang kesuburannya karena akibat adanya aliran air, itu tetap diupayakan untuk dipertahankan. Dan adapun penyebab banjir, ya kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena aliran air sungai itu kan bukan dari Pare-Pare saja, tentu ada dari daerah atas, dari Sidrap. Nah, pola pertanaman di sana kan kita tidak tahu, tapi kalau di daerah kami kita tetap bagaimana mengedukasi petani supaya bisa bertani dengan tetap memperhatikan keramahan terhadap lingkungan. Tapi itu tadi kembali Bu Ika, bahwa lahan-lahan untuk jagung yang dikatakan Pak Andi itu adalah lahan bero atau lahan tidur, tapi tetap memiliki, ya ada yang punya, dan sistem bagi hasilnya tidak sama dengan padi, sehingga memang minat masyarakat untuk membudidaya jagung itu tinggi. Demikian pula permintaan pasarnya, apalagi pabrik-pabrik pakan sekelas Java itu mengambil produk hasil pertanian terutama jagung. Kemudian ada kebijakan dari pemerintah untuk mengekspor, tentunya bantuan-bantuan pemerintah juga itu bisa membantu peningkatan produktivitas. Apakah itu melalui pemberian benih jagung secara gratis, adanya pupuk bersubsidi, walaupun sekarang sudah dibatasi pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan itu, untuk Pare-Pare hanya dapat jagung dengan padi, sedangkan hortikultura tidak. Tapi kita mengambil hikmahnya bahwa mengapa pupuk subsidi tidak lagi diberikan kepada produk hortikultura atau sayuran, supaya sayur-sayuran kita itu lebih aman untuk dikonsumsi, karena pupuk bersubsidi itu adalah pupuk kimia. Jadi kalau sayur-sayuran yang jangka pendek pertumbuhannya itu cukuplah diberikan pupuk organik yang lebih aman, sehingga bisa kita konsumsi bisa tambah sehat, bukan menciptakan penyakit. Iya, karena pupuknya juga ramah di usus ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali sebenarnya terobosan-terobosan, dan kita sangat patut mengapresiasi karena banyak sekali. Kalau kita berbicara tentang Hari Krida, sebenarnya referensi yang saya temukan sebenarnya bagaimana Hari Krida Pertanian Nasional ini menggabungkan semua stakeholder terkait, entah itu pemerintah, petani, secara langsung para pengusaha tani, para pegawai, orang-orang yang ada di sekitarnya, dan aware gitu dengan pertanian gitu, dengan dunia pangan ini. Ini membuat Kota Pare-Pare semakin kita, karena begini, di Pare-Pare itu lengkap sebenarnya, semuanya ada, dari yang paling modern sampai yang paling paling tradisional tuh ada di sini. Dan mungkin inovasi-inovasi terbarukan tentu saja masih kita harapkan bersama hadirnya penyuluh-penyuluh yang luar biasa. Saya mengapresiasi Bapak, terima kasih sudah memberikan yang terbaik Bapak Ibu ya, sudah menyumbangkan, terlepas ini adalah kewajiban kita sebagai abdi negara, tapi itu dari hati sebenarnya. Kalau kita tidak melaksanakan dari hati, kan kalau jam kerja Pak dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak ya? Tapi saya yakin deh Pak Haji sama Ibu di luar jam kerja pun masih memikirkan bagaimana memajukan sektor pertanian dan pangan di Pare-Pare. Terakhir mungkin ada yang disampaikan Bapak di Hari Krida ini, harapannya ke depan seperti apa? Terima kasih. Harapan kami untuk khusus kepada para petani kita yang ada di
lapangan bahwa memang saya harus akui bahwa petani-petani kita sudah berkelompok sebenarnya di wadah kelompok tani, namun pada faktanya bahwa bagaimana mengelompokkan usahanya ini yang belum dibawa, masih ada nafsi-nafsi di dalamnya. Sehingga kami berharap ke depan kita harus berpikir bahwa mengelola suatu lahan secara hamparan, begini Buka, hemat kami bahwa bagaimana mengelola pertanian ini supaya sepertilah suatu perusahaan. Nah, faktanya bahwa lahan-lahan, kepemilikan lahan-lahan kita selama ini bahwa ada yang punya 1 hektar, ada yang setengah hektar, sehingga untuk menggerakkan itu sangat susah. Sehingga kami ke depan ini berharap bahwa bagaimana suatu hamparan itu mungkin 10 hektar, 20 hektar, kita kelola secara bersama-sama seperti mengelola suatu perusahaan. Waktu pemupukannya, waktu pengolahannya kita tentukan turun bersama-sama sehingga tidak muncullah ego perorangan atau tidak muncul perubahan pola pikir yang lamban. Karena kenapa? Semua kita bentuk secara utuh, mulai dari pengolahannya, pemupukannya, panennya, semua kita, sehingga memang secara kasar bahwa ini per orang, tapi pada faktanya ini suatu usaha bersama, suatu usaha bersama, sehingga menggerakkan ini lebih mudah dan insya Allah sepertilah perusahaan. Saya harapkan seperti itu ke depan. Butuh manajemen. Manajemen. Tidak ada lagi ego di dalamnya, karena kita tahu bahwa pola pikir 10 orang, 2 orang, 3 orang pasti akan berbeda. Sehingga ini harapan betul kami ke depan, bagaimana menata khususnya pare-pare ini dengan kecilnya ini, bahwa ini perusahaan loh, bukan petani si A, si B, ini perusahaan. Mungkin satu hamparan saya bikin CP ini, hamparan ini perusahaan ini. Sehingga ini memang harapan kami, karena ini selalu saya sampaikan di forum-forum kalau saya ketika diberikan bantuan kepada orang per orang, itu ya mungkin ada yang berubah, tapi itu tadi ada masing-masing punya pola pikir yang berbeda-beda. Belum tentu dia mau mengikuti teknis yang kita ajarkan secara penuh. Sehingga ini harapan betul-betul kami, bagaimana suatu hamparan itu tidak terkelola seperti perusahaan, bikin jadwal. Insya Allah petani kita akan lebih ke depan lebih merasa bahwa ternyata saya tidak bertani. Ternyata artinya saya mau gambarkan inilah kondisi di Jepang, di mana bahwa di sana memang perusahaan, tapi oke lah kita susah seperti, karena memang pengusaha-pengusaha lahan di sana memang mungkin petani-petani yang 1 hektar digabung menjadi suatu. Kalau di kita ini mungkin susah, karena adalah kepemilikan yang 0,5 hektar, 1 hektar. Nah, inilah yang kami harapkan bahwa dengan model yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Nah, itu harapan kami betul-betul BK, karena saya betul-betul kasihan setiap tahun ada subsidi, ada bantuan-bantuan dan benih dan lain-lain. Padahal hasilnya dia kita tidak terlalu maksimalkan, karena itu tadi manajemen orang per orang ini sangat susah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Iya, bukan berarti tidak bisa. Itu harapan kami yang belum kami, mudah-mudahan didengar petani yang ada di pemirsa di rumah, bahwa ada suatu ide yang inovasi yang memang betul-betul kami harapkan bisa kita lakukan di Kota Parepare. Oke, saya mungkin Ibu Eda ada yang disampaikan, silakan. Baik Bu Ika, dalam rangka Hari Krida ini kita ketahui bahwa temanya itu adalah pertanian maju, petani sejahtera. Jadi dalam konsep pangan itu kan, pangan itu bukan hanya beras, jagung, tapi tentu ada juga pangan yang protein, mengandung protein, tentunya di situ ada ternak. Jadi kami berharap petani lebih melakukan usaha taninya itu dengan memperhatikan keramahan terhadap lingkungan, lebih memperhatikan lingkungan, keberlanjutan lahan pertaniannya, supaya nanti bisa diwariskan kepada generasi-generasi yang akan datang dengan cara melakukan usaha pertanian yang terpola dengan terintegrasi. Kemudian harapan saya adalah minat generasi-generasi muda agar supaya bisa berusaha atau ikut
berprofesi sebagai petani, walaupun generasi muda kita ini tidak melakukan pertanian yang lebih modern, berbasis alat-alat pertanian, berbasis mesin. Kemudian mereka juga paham bagaimana pola pemasaran yang baik. Kemudian yang tidak bisa kita lupakan itu Bu Ika, bagaimana memberi kontribusi kepada perempuan, kaum perempuan, supaya tidak hanya menunggu di rumah sebagai istri petani, tetapi bagaimana caranya istri-istri ini atau kaum-kaum perempuan ini bisa memanfaatkan dirinya, bisa memberdayakan dirinya di sektor pertanian, apakah melalui pemanfaatan pekarangan atau pengolahan hasil pertanian, sehingga dia bisa berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangganya, khususnya rumah tangga petani. Baik. Iya Bu Ika. Wah, ini semoga diijabah ya hari Krida tahun ini. Momen betul-betul bagi saya, momen ini ya perlu dimanfaatkan untuk bagaimana mendorong aktivitas pertanian yang ada di masyarakat gitu ya, khususnya dalam produksi dan juga perbaikan bidang pertanian bagi ekonomi nasional. Dan yang paling utama adalah terlepas dari apapun itu, perayaan ini juga kita tribut ya untuk menghargai prestasi para petani. Nah ini dia. Jadi mudah-mudahan seperti harapan Ibu juga konsentrasi teman-teman perempuan ya, bukan hanya nunggu di rumah, tapi bagaimana ikut andil dalam memberikan banyak sekali full support untuk pertanian di sekitar rumahnya, di lingkungannya, di masyarakatnya, seperti itu. Terima kasih Ibu Eda sudah selamat menjalankan tugas, dan Bapak juga selamat Hari Kesadaran Nasional ya. Ganti baju tadi. Iya, terima kasih sudah bergabung, dan insya Allah apapun yang kita kerjakan itu sering menjadi doa saya setiap saat. Yang kita kerjakan senantiasa berilah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah bagi semuanya. Saya pamit saudara, mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam program acara Talk Show, akan hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di channel 8 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.